Hari ini kami bisa bertemu lagi dengan Anda semua, walaupun kita belum bisa ketemu secara fisik, secara langsung, tetapi senang rasanya bisa menyapa Anda di tempat Anda masing-masing. Dan kita sudah ada di penghujung bulan Mei ini, di tanggal 31 Mei 2020. Saya percaya semua ada dalam keadaan yang sehat, amin, dan masih tetap semangat untuk beribadah bersama-sama walaupun secara online. Haleluya. Dan hari ini saya ajak kita semua menyembah, memuji Tuhan. Kita mau katakan nama Tuhan dahsyat, namanya di atas segala nama. Haleluya. Come on. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama Tuhan Yesus dahsyat, amin. Namanya yang dahsyat itu yang terus menyertai kehidupan kita, yang setiap hari menyembuhkan kita, menguatkan kita. Saya mau ajak kita semua, mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami punya Engkau. Kami mengucap syukur karena nama Tuhan itu dahsyat di atas segala nama. Dan kami mau katakan tidak ada nama lain yang memiliki kuasa yang dahsyat seperti nama-Mu Tuhan. Karena itu hari ini kami berdoa, kalau ada kami yang di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami dalam keadaan mungkin sedang lemah, kami sedang kalut, sedang ada di dalam sebuah masalah yang menurut kami besar. Kami percaya bahkan nama-Mu saat ini menyentuh setiap kehidupan kami. Dan Kau adalah Allah yang pasti akan memberikan jalan yang terbaik dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Kami yang lemah Tuhan, hari ini kami
tahu kami dapat kekuatan baru saat kami berpegang pada kuasa nama Tuhan Yesus. Dan kami yang sakit, kami percaya juga hari ini kami telah menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan yang dahsyat, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, bahkan dalam keadaan yang mungkin bagi kami kelihatannya tidak mungkin ada jalan keluar, Engkau adalah Allah yang mampu membuat jalan keluar. Dan bahkan saat ini, detik ini Tuhan, Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami. Baik kami yang di rumah, kami yang ada di kos, kami yang di apartemen kami. Kami tahu kami bisa rasakan hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. You're moving in the midst of us, Lord, touching every heart. Selalu ada jalan bersamamu Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Amen. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mari nyatakan. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. That is who 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 you are. Yes, that is who you are. That is who you are.
Even though I don't see it, you're working. Even though I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even though I don't feel it, you're working. Even though I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even though I don't see it, you're working. Even though I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Ini iman kita, saudara. Even though I don't see it, you're working. Even though I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say it, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, Lord. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Inaramasyana, kami tahu kau bekerja, Tuhan, karena kau Allah yang sanggup, karena kau Allah yang mampu membuat jalan saat tiada jalan. Oh yes, that is who you are. Kau sanggup buat mujizat. Haleluya. That is who you are. You are able, you are able. Miracle worker, promise keeper, you light in the darkness, Lord. That is who you are. Tuhan, hari ini kami terima semua janji-janji-Mu. Kalau ada di antara kami mungkin yang saat ini kami rasa ragu, kami rasa takut, Tuhan, kami rasa gelisah menghadapi hari-hari ini atau menghadapi bahkan keadaan yang di sekitar kami, menghadapi masa depan yang ada di depan kami. Tapi hari ini dengan iman kami mau nyatakan kami percaya, Tuhan, bahwa Kau sanggup memelihara kami, Kau sanggup menyembuhkan kami, Kau telah menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Dan hari ini terima kasih untuk kekuatan baru, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk damai sejahtera-Mu, terima kasih Tuhan untuk keberadaan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami siapkan hati, pikiran kami, Tuhan, untuk menerima firman-Mu, karena kami tahu firman itu yang bekerja dan hidup melalui kehidupan kami. Dan biar hari ini kami dapat sebuah rema dari apa yang akan di-sharingkan, atau mungkin teguran, nasihat, Tuhan, kami siapkan diri kami untuk suara-Mu. Terima kasih Tuhan, terus bekerja di tengah-tengah kami, sungguh Engkau dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom saudara, shalom Jemaat Home Church Jakarta. Senang banget akhirnya saya bisa bertemu dengan saudara lagi. Biasanya kita ketemu di gereja kalau hari Minggu saudara, tapi kali ini Marsha bisa main atau berfellowship ke rumah saudara masing-masing. Kita ketemunya di rumah saudara loh. Thank you banget buat Kak Semi, thank you ya Kak, juga buat Kak Fani dan Gereja Home Church Jakarta yang sudah mempercayakan Marsha untuk membagikan sesuatu buat saudara semua, atau membagikan apa yang Tuhan taruh di hati Marsha akhir-akhir ini. Dan ketika dikasih tahu Kak Semi bahwa tema bulan ini adalah Reconnect, dan ini seru banget.
Menurut saya kenapa artinya reconnect, karena pasti ada sesuatu yang dulunya terhubung gitu saudara, tersambung gara-gara masalah atau struggles, mungkin putus di tengah jalan, makanya harus kembali dihubungkan gitu ya, harus kembali tersambung, makanya reconnect. Dan hari ini Marsha akan sharing tentang yang namanya pit stop, dan ini berhubungan dengan reconnect ini saudara. Dan tanpa disadari, kadang waktu kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita, dengan aktivitas kita, bahkan kegiatan pelayanan saudara, kita lupa koneksi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu mungkin di masa karantina ini, di masa COVID-19 ini, kita bisa mulai reconnect atau kembali menghubungkan cinta kita atau fondasi dasar kasih kita kepada Tuhan. Dan kali ini tentang pit stop. Apa itu pit stop? Pit stop itu gini saudara, kalau misalnya saudara suka nonton Formula One, biasanya ini yang laki-laki saudara, biasanya ini yang bapak-bapak sekalian suka nonton Formula One. Nah biasanya kalau lagi kencang-kencangnya tuh saudara, meskipun pembalap ini ada di urutan nomor 1, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau ada masalah, kalau ada kendala di dalam kendaraannya, maka pembalap ini harus masuk ke pit stop. Apa yang dilakukan di pit stop? Yang dilakukan di pit stop adalah seperti mengganti bannya mungkin saudara. Mungkin bannya mulai botak atau enggak ada kendala atau ada masalah, itu yang mulai dibenerin lagi saudara. Dan mungkin akhir-akhir ini sebelum pandemik ini kita begitu semangat dengan kegiatan kita, begitu sibuk dengan kegiatan kita, sehingga kita lupa ternyata ada oli yang bocor nih, ada minyak yang bocor nih. Ternyata kita lupa fokus kita udah berubah nih. Makanya mungkin dengan karantina ini Tuhan sengaja mengajak kita untuk yuk ke pit stop dulu yuk. Yuk mulai merenung kembali yuk. Aku pengen ngomong sama kamu nih. Aku pengen memberikan kamu kekuatan. Aku ingin memberikan sesuatu yang baru. Mungkin visi yang baru di dalam hidupmu, di dalam kehidupan pelayananmu. Seperti saya saudara, saya tuh udah semangat banget memasuki tahun 2020 saudara. Waduh, puji Tuhan, jadwal sangat banyak saya terima. Wah, saya udah pikir, wah setahun ini puji Tuhan ini pelayanan luar biasa nih. Hampir Sabtu dan Minggunya itu hampir setiap weekend itu saya full, saudara. Saya udah kayak lagi kencang-kencangnya nih pelayanan nih. Lagi dibawa ke dalam sebuah percepatan. Waduh, semangat sekali saya, saudara. Tapi tiba-tiba pandemik ini terjadi. Dan yang itu terdampak dalam pelayanan saya, saudara. Di mana jadwal mulai di-cancel dan kayaknya saya harus masuk ke pit stop ini, saudara. Dan waktu saya masuk ke pit stop, saya mulai merenungkan, oh iya ya, ada beberapa kendala, ada beberapa masalah yang kalau saya terus jalanin, ini saya kayaknya melenceng dari apa yang Tuhan mau, dari apa yang menjadi visi Tuhan atau panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Dan mungkin saudara saat-saat ini juga mengalami hal yang sama. Oke, saya akan membagikan awalnya dari kisah Gideon, saudara. Kita tahu kisah Gideon ini, orang bilang dia adalah seorang prajurit yang gagah berani, seorang jenderal gitu ya, pahlawan, seorang warrior lah yang luar biasa. Tapi waktu kita baca kisahnya, dia lagi ngumpet, saudara. Jadi kita akan baca di Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-11, saudara. Saya akan terus membacakan ayatnya dari ayat 11 sampai ke ayat yang ke-16 saja. Begini firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Beginilah firman Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Katakan amin, saudara. Kita melihat kisah Gideon ini, saudara, sebelum dia mengumpulkan
300 prajurit itu ternyata dia sedang ngumpet, saudara. Kalau saya bilang dia lagi ngalami karantina, sama seperti yang sedang kita hadapi akhir ini. Kenapa saya bilang dia lagi dalam masa karantina? Karena pada saat itu bangsa Israel sedang diserahkan ke bangsa Midian, saudara. Dan kita melihat bahwa ayat 11 berkata bahwa Gideon lagi mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Agar apa? Agar tersembunyi bagi orang Midian. Saya sempat pergi ke Perth, saudara, ke Australia, dan saya diajak ke tempat penyimpanan anggur, pembuatan wine. Dan ternyata ada tempat pembuatan wine itu di bawah tanah, saudara, tersembunyi. Dan lucunya ayat ini adalah Gideon mengirik gandum, ibaratnya dia membuat sawah, tapi di bawah tanah. Kan sebetulnya kalau buat sawah tuh perlu cahaya matahari, itu harus di ruangan terbuka. Tapi ini dia mengirik gandum, tapi di tempat pemerasan anggur. Lagi tersembunyi, lagi atut dia, saudara. Alias takut. Dia lagi takut, lagi sembunyi. Aduh Tuhan, gimana nih? Dia bahkan, mungkin depresi atau lagi draining dalam hidupnya dia. Dia lagi di masa karantina karena ada orang Midian di luar sana. Mungkin kalau saat-saat ini kita ada pandemik, ada virus ini, saudara, sehingga kita di rumah saja. Dan waktu kita mulai ke ayat berikutnya, Tuhan bilang, malaikat Tuhan berkata ayat 12, saudara, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Lanjutnya, tapi jawab Gideon gini, saudara, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah, diperhatikan saudara, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Nah, ini membuktikan bahwa sebelumnya itu bangsa Israel sama Tuhan tuh sebelumnya ada koneksi, saudara. Mungkin saat ini lagi tidak terkoneksi. Gideon sedang tidak terkoneksi dengan Tuhan, sehingga dia merasa takut. Yang dulunya dia tahu bahwa banyak dari leluhur-leluhurnya cerita, moyang-moyangnya cerita bahwa Tuhan telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Awalnya mungkin percaya, tapi saat ini dia mulai mempertanyakan, Tuhan, katanya gitu, jika Tuhan menyertai kami, kenapa semuanya ini terjadi? Dan mungkin ini menjadi pertanyaan di dalam hidup kita juga. Kalau Tuhan menyertai kita, kok ini yang terjadi, Tuhan Yesus? Dan bahkan kita mulai komplain sama Tuhan. Artinya waktu kita mulai komplain sama Tuhan, kita lupa bahwa segala sesuatu terjadi di dalam kedaulatannya Tuhan. Dan Tuhan memberi izin itu semuanya terjadi, saudara. Waktu kita nggak terkoneksi dengan Tuhan, kita mulai ini nih, saudara, mulai melenceng, mulai kecewa, mulai fokusnya bukan Tuhan membawa kebaikan dalam hidup kita, tapi fokusnya adalah tentang diri kita sendiri lagi, tentang kita, dan kita. Pada waktu itu, saudara, saya pas masuk ke masa pandemi ini, saudara, saya mulai berubah fokus saya. Tadi saya cerita ke saudara bahwa pelayanan saya di tahun ini tuh lagi banyak-banyaknya, lagi banyak yang ngundang, lagi padat-padatnya, tapi Tuhan sengaja bawa masuk ke rumah, masuk ke pit stop, di karantina dulu. Dan saya baru menyadari ternyata, saudara, saya mulai kehilangan fokus. Saya mulai tidak terkoneksi dengan Tuhan. Pelayanan sih lanjut terus, saudara. Pelayanan sih terus sibuk dengan kegiatan-kegiatan pelayanan. Tapi ada satu hal yang saya lupa. Saya mulai mengurangi, ibaratnya saya mulai mengurangi jam doa saya. Karena mungkin terlalu sibuk, saudara. Sehingga yang saya pentingin, yang menjadi fokus adalah pelayanan Tuhan. Bukan Tuhannya lagi, gitu saudara ya. Saya ulangi ya. Yang menjadi fokus cuman kegiatan melayani atau pelayanan Tuhan saja. Contohnya, bagaimana mempersiapkan khotbah yang baik. Waduh, karena saya sering dia ajak untuk khotbah, saya mulai berpikir, saudara, gimana ya caranya supaya saya membuat khotbah yang bikin orang tercengang. Wah, ibaratnya gitu. Khotbah yang menusuk, khotbah yang dalam, khotbah yang bikin orang menyesal, begitu, saudara. Tapi saya lupa kalau waktu saya mempersiapkan itu semua, itu nggak salah, saudara. Tapi saya lupa esensi yang penting, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara. Mungkin kita terus melayani sehingga kita mulai sepertinya apa ya, saudara ya? Sepertinya mulai terbiasa dengan hal-hal yang lagi kita jalanin saat ini dengan panggilan kita, sehingga kita membuat itu kayak, udahlah, gampang lah. Ini saya udah melayani bertahun-tahun. Gereja kami sudah berjalan ya sekitar 4 tahun. Dan ya,
jalannya sesuai sistematik aja lah. Anyway, sekali lagi saya nggak berkata bahwa itu salah, tapi jangan lupa bahwa sebetulnya kita harus masuk ke pit stop ini, saudara. Siapa tahu waktu kita masuk ke dalam pit stop ini, Tuhan sedang ingin berbicara sesuatu kepada kita. Mungkin bisa saja Tuhan mau merubah visi kita, atau bisa saja Tuhan mau membawa kita ke dalam sebuah panggilan yang baru. Itu sebabnya kita perlu masuk ke pit stop ini. Kita perlu dan sangat perlu tuntunan Tuhan di dalam setiap panggilan kita pribadi, saudara. Dan waktu saya mulai kehilangan fokus itu, mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus masuk ke pit stop. Dan mungkin pada waktu itu ban saya mulai botak nih, saudara nih. Ban saya mulai botak, dan gitu kendaraan saya sudah mulai ada kendala, sudah mulai ada motivasi yang salah. Dari yang namanya motivasi untuk melayani Tuhan, jadi akhirnya menjadi ambisi, saudara. Mungkin, dan akhirnya waktu saya masuk ke pit stop, semua kendala-kendala itu dibenerin semua sama Tuhan. Sehingga kita mulai menyadari bahwa, oh iya, yang paling penting adalah esensi melayani Tuhan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, kasih kita dengan Tuhan. Dan itu yang mulai saya renungkan, saudara. Oleh sebab itu, mengapa saya sebut sermon ini sebagai pit stop. Mungkin sekarang saudara dan saya pribadi sedang dibawa ke pit stop sama Tuhan. Tuhan lagi ingin memperbaiki segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Mungkin sebelum pandemi ini saudara terlalu sibuk sehingga kurang memperhatikan keluarga. Siapa tahu waktu masuk pit stop ini Tuhan kembali mengingatkan, ini aku titipkan keluarga loh. Dan kita mulai melihat bagaimana orang tua kita, kakak kita, adik-adik kita, bahwa mereka juga perlu hubungan, mereka juga perlu saudara, fellowship ini loh. Justru kadang kita semangat sekali melayani di gereja, kita benar-benar totalitas untuk melayani anak-anak Tuhan gitu ya, saudara ya, melayani jemaat-jemaat Tuhan, tapi kita lupa sama keluarga kita sendiri, saudara. Mungkin waktu masa pit stop ini, masa pandemik ini, Tuhan ingin membuat kita melihat kembali, ini loh, ada keluarga intimu yang engkau juga harus perhatikan. Jangan lupa sama keluarga intimu, jangan lupa sama suamimu, jangan lupa sama istrimu. Engkau harus terus mendoakan keluargamu. Dan ini yang kita alami, saudara. Dan saya percaya ada maksud tujuan Tuhan. Waktu kita mulai kembali mendekatkan hubungan kita kembali dengan keluarga, pasti ada, kalau saya sebut ini, saudara, hidden gemstone. Wah, atau permata-permata yang luar biasa yang kita temukan justru dalam pandemi ini. Kayak saya maksudnya waktu masa pandemi ini, saya udah 2 bulan bersama dengan istri terus, saudara. Ya memang sebelumnya kami juga kerja bareng, pelayanan bareng. Tapi saat ini benar-benar dalam 2 bulan ini Tuhan membawa saya untuk melihat bahwa istri saya tuh punya hidden gemstone, saudara. Ada sebuah permata-permata yang tersembunyi. Dan waktu saya melihat, waduh iya loh, saudara loh. Ternyata selama 5 tahun menikah, ada permata, ada harta karun yang tersembunyi di dalam istri saya. Saya boleh melihat bahwa dia ternyata ada bakat-bakat terpendam yang akhirnya keluar pas pandemik ini. Puji Tuhan, dia jadi jago masak. Habis itu dia jadi saudara? Perhatiannya sama keluarga tuh benar-benar sungguh-sungguh, mau makan apa, kamu gimana, dan segala macam deh. Dia care banget, dan dia juga persisten, seorangnya terus olahraga. Saya melihat, wah, istri saya luar biasa. Saya benar-benar merasakan kasihnya untuk keluarga kami, saudara. Dan juga termasuk keluarga besar, orang tua, dan segala macam. Dan mungkin di pit stop ini, kita lagi mulai dibenahi lagi tentang pelayanan kita. Bahwa sesungguhnya pelayanan ini semuanya tentang Tuhan, saudara, bukan tentang kita. Roma 11 bilang bahwa semuanya, segala sesuatu bagi Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, saudara. Roma 11. Dan saya akan bacain aja. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Dan saya percaya akhir-akhir ini, waktu kita masuk ke dalam pit stopnya, ada beberapa hal yang Tuhan ingin sampaikan. Yang pertama, saudara, yaitu segala sesuatu tentang Tuhan, bukan tentang kita. Karena saya percaya gini, saudara, segala sesuatu tentang Tuhan, dan waktu kita mengalami pandemik ini, semuanya mengalami dampaknya dari segala aspek kehidupan, saudara. Dari bisnis, dari pendidikan, apapun juga, saudara, semua mengalami dampak dari pandemik ini.
Dan semuanya mulai bergoncang, saudara. Semuanya mulai bergoncang, cuman ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Tuhan. Itu sebabnya semua yang terjadi di dalam dunia ini, itu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan, dan Tuhan izinkan semuanya, dan saya percaya itu pasti karena Tuhan ingin mengajarkan kita sesuatu. Ini semua tentang Tuhan, pekerjaan kita juga semua tentang Tuhan, keluarga kita juga semuanya punya Tuhan, segala sesuatu yang kita miliki adalah punya Tuhan. Itu sebabnya ini menggambarkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dan segala sesuatu ini punya Tuhan, saudara. Yang kedua adalah ini, saudara, kita memiliki Tuhan yang berkuasa atas apapun juga. Haleluya. Karena tanpa kita berpegang teguh sama Tuhan, waduh, kita akan kocar-kacir, kita akan kecewa dan bertanya-tanya sama seperti yang Gideon alami. Tuhan, kalau memang Tuhan beserta aku, Tuhan udah bantu nenek moyangku, aku udah sering pelayanan, aku sudah sering khotbah buat Tuhan, aku udah memuridkan, aku udah ikut CG, aku udah aktif dalam kegiatan gereja, tapi kenapa ini menimpa aku? Kenapa keluarga aku kena virus ini, Tuhan Yesus? Kenapa harus kami yang kena gitu? Kita akan bertanya seperti itu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa atas segala sesuatunya, saudara. Saya ingat waktu kisah Tuhan Yesus tidur di perahu, dan murid-murid mulai panik karena ada badai di danau itu, saudara, di Danau Galilea. Sehingga mereka menjadi takut dan mereka panggil Tuhan Yesus, Tuhan, dia bilang, guru tidak khawatir, tidak peduli kalau kami binasa. Lalu Tuhan Yesus menghardik angin buat badai itu, saudara. Diam, tenanglah, sehingga angin badai itu tenang. Tapi yang serunya adalah, saudara, di Markus dibilang gini, saudara. Saya bacakan buat saudara. Di Markus 4 tuh dia bilang seperti ini. Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saya mau katakan gini, harusnya kalau danau sudah diredakan, tuh angin ribut diredakan, udah tenang, nah harusnya kita menjadi happy, saudara, udah menjadi, wah, lega lah ibaratnya gitu. Tapi ayatnya berkata bahwa malah murid-muridnya menjadi lebih takut, sangat takut, saudara. Kan agak bingung ya. Nah, saya percaya Tuhan lagi mau berkata bahwa dulu mungkin kita dulunya takut sama wabah ini, saudara, sama virus ini, tapi ternyata ada yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang mampu mengatasi badai yang ada. Awalnya kita takut sama pandemik, tapi kita percaya, wah, ada yang lebih menakutkan nih. Ibaratnya ada yang lebih keren, ada yang lebih berkuasa. Jadi fokusnya jadi takut akan Tuhan. Waduh, luar biasa, saudara. Waktu kita takut akan Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak akan takut akan apapun juga. Karena kita tahu ada Tuhan yang sebetulnya lebih kita takutkan gitu, saudara. Lebih kita hormati, lebih berkuasa dari segala hal. So, waktu kita masuk ke pit stop ini, saudara, saya percaya Tuhan lagi banyak mau berbicara kepada kita semua. Justru di masa karantina ini, yuk jangan miss this moment untuk kita reconnect sama Tuhan. Untuk kita kembali ke dalam panggilannya Tuhan. Untuk kita benar-benar merenungkan, Tuhan, apa yang Engkau mau di dalam hidupku? Apa yang Tuhan mau di dalam pelayananku? Apa yang Tuhan mau di dalam keluargaku? Apa yang Tuhan mau untuk gereja ini? So, saat ini, saudara, yuk, waktu Tuhan ajar kita di dalam sebuah pit stop atau di dalam sebuah karantina, pakai momen ini untuk kita lebih lagi datang sama Tuhan, kembali terkoneksi dengan Tuhan, dan jangan andalkan kekuatan kita sendiri, terus andalkan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa yuk. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, Tuhan Yesus, bahwa kami belajar, mungkin Tuhan membawa kami ke dalam sebuah pit stop, atau kami kembali, Tuhan Yesus, untuk dibenahi kembali, Tuhan Yesus, bagaimana hubungan kami dengan keluarga kami, bagaimana kami melihat pelayanan kami, melihat panggilan kami. Tuhan, ajar kami untuk kami sering terus dengar-dengaran sama Tuhan, terus minta tuntunan sama Tuhan. Ajar kami untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Terima kasih buat gerejamu, Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk bulan ini, Tuhan Yesus. Kami belajar sesuatu bahwa yang paling penting adalah hubungan kami bersama dengan Engkau. Terkoneksi di dalam kasih yang tidak pura-pura, Tuhan Yesus. Terkoneksi di dalam hubungan kasih yang benar-benar tulus, Tuhan, apa adanya, Tuhan. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau. Terima kasih buat hari ini, Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati, saudara. God bless. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Setiap hari di jam 8 malam waktu Indonesia Barat, Home Church Jakarta mengadakan live worship and pray bersama Pastor Semi dan Fanny Mandi. Kita dapat menyembah dan berdoa bersama melalui aplikasi Instagram Live dengan akun @HomeChurchJakarta. Let's stay home and pray. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota LCC dan Anda yang telah berpartisipasi dalam program iGive. Program ini masih kami buka dan Anda dapat terus menyalurkan donasi melalui rekening BCA GBI Home dengan memberikan keterangan iGive, atau Anda dapat menghubungi nomor WA ataupun melalui akun Instagram @HomeChurchJakarta. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @HomeChurchJakarta. Shalom untuk semua jemaat Home Church dan juga semua anggota LCC yang mungkin sekarang lagi ada di rumah. Saya berharap semua sehat selalu dan semua dalam lindungan Tuhan. Walaupun ada di rumah, ini nggak mengurangi sukacita kita. Amin ya. Dan juga nggak mengurangi semangat kita untuk mengejar panggilan Tuhan. Bahkan hari-hari ini saya percaya Tuhan itu lagi mengarahkan kita semua untuk masuk dalam rencananya yang lebih tajam lagi, lebih dahsyat lagi. Amin ya saudara ya. Saya mau ngucapin juga terima kasih untuk Marsha yang tadi sudah sharing untuk kita semua. Saya diberkati sekali belajar tentang pit stop itu. Wah, dahsyat ya. Contoh-contoh dari Gideon. Saya juga baru tahu Marsha menemukan hal-hal baru melalui hubungannya dengan istrinya, dengan Sinta. Dia bilang menemukan permata-permata ya. Puji Tuhan, akhirnya dalam 5 tahun pernikahannya, akhirnya nemu. Ya, Tuhan berkati kalian, Marsha dan Sinta, berkati KAC juga, puji Tuhan. Nah, yang berikutnya saya mau ngelaporin saudara tentang iGive. Sampai hari ini kita sudah mendistribusikan hampir 2,5 juta rupiah berbentuk bantuan sembako untuk saudara-saudara kita, anggota LCC yang membutuhkan bantuan kita. Nah, program ini akan terus bergulir karena saya percaya kita akan mendistribusikan lebih lagi untuk beberapa rekan kita juga atau juga orang-orang yang dekat yang kita kenal. Nah, untuk itu kita masih membuka program iGive ini sampai bulan terakhir mungkin saya rasa bulan Juni, dan untuk itu buat yang mau berpartisipasi masih dibuka kesempatannya, dan terima kasih. Terima kasih juga untuk LCC yang terus menjadi ujung tombak kita dalam pelayanan, terutama selama masa COVID ini, dan kita tidak bisa kumpul sama-sama. Terima kasih ya, kalian semua dahsyat dipakai Tuhan. Sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita, mari kita selesai dengan rahmat dan berkat Tuhan. Arahkan hati saudara sama Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, dalam kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.